Ditalak suami di depan keluarga besarnya. Mertua malah tertawa sambil berkata, "Jampe-jampemu kurang kuat untuk membutakan anakku." Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Kupandangi sekeliling ruang tamu rumah mertuaku yang megah itu. Kristal-kristal pada lampu gantung memantulkan cahaya hangat, menyinari setiap sudut ruang yang dipenuhi dengan perabotan antik dan ornamen yang berharga selangit. Udara beraroma harum bunga melati dan sedap hidangan yang diciptakan oleh koki pribadi keluarga. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kue ulang tahun pernikahan bertingkat 5, dihiasi dengan indah, simbol dari 5 tahun pernikahan kami. Tapi, bagiku, semua kemewahan ini terasa seperti sebuah panggung sandiwara yang sangat mahal. Dan aku hanyalah salah satu pemain yang diatur setiap gerak-geriknya. Widya tersenyum yang lebar. "Sayang, ingat, ada fotografer dari majalah yang ibu undang," bisik Mas Lutfi di telingaku. Tangannya meraih pundakku dengan erat, bukan dalam pelukan hangat seorang suami, melainkan lebih seperti sebuah cengkeraman untuk memastikan aku tidak melenceng dari posisi yang telah ditentukan. Aku memaksakan senyum, merasakan otot wajahku mulai kaku. Mataku tanpa sadar mencari wajah Ibu Sri, mertuaku, yang seperti biasa, menjadi sutradara utama dari acara ini. Dia berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya sutra dengan bros berlian yang menyala-nyala, menerima pujian dari tamu-tamu dengan senyum tipis yang penuh perhitungan. "Lutfi, kemarilah sebentar, Nak." "Ibu perkenalkan dengan Pak Direktur yang baru saja kembali dari Singapura," seru Ibu Sri, melambai pada putra kesayangannya. Lutfi segera melepas cengkeramannya di pundakku dan bergegas menghampiri ibunya, meninggalkanku sendirian di depan kue yang megah. Aku melihatnya membungkuk hormat, berjabat tangan, dan tertawa pada lelucon sang direktur dengan sempurna. Itulah Mas Lutfi yang aku kenal di acara-acara seperti ini. Patuh, penuh karisma, dan sepenuhnya berada dalam genggaman ibunya. "Widya, kuenya cantik sekali, ya? Pasti pesan dari butik kue yang terkenal itu, bukan?" tanya seorang sepupu Lutfi yang mendekat, matanya berbinar-binar. Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Sri sudah muncul di sampingku, menyelipkan tangannya di bawah lenganku dengan erat, sebuah gestur yang terlihat mesra tetapi terasa seperti belenggu. "Oh, iya, Dian. Hanya yang terbaik untuk ulang tahun pernikahan Lutfi dan Widya yang kelima. Aku yang urus semuanya sendiri. Widya kan sibuk dengan hobi-hobinya itu," ujarnya, suaranya manis namun menusuk. Dia dengan halus mengesampingkan peranku sama sekali, bahkan untuk hal sekecil memilih kue pernikahanku sendiri. Aku hanya bisa mengangguk lemah, rasa pahit memenuhi mulutku. "Iya, Bu. Terima kasih sudah mengurus semuanya." "Ah, sudahlah, memang tugas ibu untuk memastikan semuanya sempurna untuk anak-anaknya," jawabnya sambil menepuk-nepuk tanganku, tapi matanya yang tajam itu menyiratkan pesan yang berbeda. "Kau tidak akan pernah bisa melakukan segalanya sebaik ini." Mas Lutfi kembali ke sampingku. Wajahnya masih menyisakan sisa sana senyum basa-basi dari percakapannya tadi. "Semuanya baik-baik saja, ya?" tanyanya padaku, tapi matanya justru menatap ibunya, mencari validasi. "Tentu saja, Nak. Widya dan aku sedang membicarakan betapa indahnya acara ini," sahut Ibu Sri sebelum aku bisa membuka mulut. Lutfi pun langsung tersenyum lega, puas dengan jawaban itu. "Bagus. Ibu memang selalu yang terbaik." Dia memandang ibunya dengan penuh kekaguman, sebuah pandangan yang dulu membuatku iri, tetapi sekarang hanya membuatku merasa hampa. Aku merasa seperti boneka yang diatur, tersenyum, mengangguk, dan berterima kasih atas sebuah pesta yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku dan Lutfi. Ini adalah perayaan untuk Ibu Sri, untuk menunjukkan pada dunia bahwa dia mampu mengendalikan segalanya, termasuk pernikahan anak semata wayangnya. Dan aku, dengan latar belakang keluargaku yang sederhana, hanyalah properti tambahan yang harus dia atur sedemikian rupa agar sesuai dengan gambaran keluarga sempurna yang dia inginkan. Malam ini seharusnya tentang cinta dan komitmen,
Tetapi yang kurasakan hanyalah dinginnya kemewahan dan kepalsuan yang terselubung rapi. Suasana pesta yang semula dipenuhi gelak tawa dan gemerincing gelas perlahan-lahan mereda. Tamu-tamu undangan telah berpamitan, meninggalkan aroma parfum mahal dan desas-desus bisnis yang masih menggantung di udara. Para pelayan dengan cekatan membereskan sisa-sisa kemewahan, menyapu remah-remah kue yang berharga selangit dan mengumpulkan gelas-gelas kristal yang kini kosong. Aku berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar ke taman yang diterangi lampu sorot. Pundakku terasa berat, lelah karena mempertahankan senyum palsu selama berjam-jam. Lutfi masih terlibat dalam percakapan serius dengan ayahnya dan beberapa kerabat dekat pria. Wajahnya tampak serius, mencerminkan ekspresi ayahnya yang tegas. Ibu Sri mendekatiku. Senyum tipisnya masih terpampang sempurna. Acaranya sukses besar, bukan, Widya? Ujarnya. Suara itu halus seperti sutra namun terasa dingin. Semua tamu memuji. Tentu saja. Mereka tahu keluarga kita selalu mengadakan yang terbaik. Ya, Bu. Sangat indah, jawabku, berusaha menyembunyikan kelelahanku. Terima kasih sudah mengatur segalanya. Oh, tidak perlu berterima kasih, sayang. Itu kewajibanku, sahutnya sambil menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa kecil. Lagi pula, kau pasti kewalahan kalau harus mengurus sendiri. Duniamu sangat berbeda dengan kita. Kalimat itu diucapkan dengan manis, tetapi sengatannya tajam. Aku hanya bisa mengangguk, lidahku terasa keluh. Lutfi akhirnya mendekat, wajahnya sedikit tegang. Ayah dan ibu meminta kita semua berkumpul di ruang keluarga. Katanya ada yang perlu dibicarakan, ujarnya, menghindari kontak mataku. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tanyaku, mencoba membaca ekspresinya. Dia hanya mengangkat bahu, masih tidak menatapku langsung. Tidak tahu. Mungkin hanya membicarakan acara tadi atau hal-hal keluarga biasa. Ayo. Dia memegang lenganku, bukan dengan kelembutan, tetapi dengan sebuah kendali, memanduku menuju ruang keluarga yang lebih kecil dan privat. Ruangan itu terasa lebih hangat secara fisik tetapi udaranya jauh lebih dingin. Ayah mertuaku sudah duduk di kursi kulitnya yang besar. Wajahnya biasa saja, seolah ini hanyalah rapat bisnis biasa. Ibu Sri duduk di sampingnya, posturnya sempurna, tangan terlipat rapi di atas pangkuannya. Beberapa paman dan bibinya Lutfi juga hadir, duduk dengan ekspresi serius yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku duduk di sofa kecil di seberang mereka, merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis. Lutfi tidak duduk di sampingku. Dia memilih untuk berdiri, bersandar di perapian, wajahnya pucat dan tangannya gemetar sedikit. Aku ingin bertanya, ingin memecah kesunyian yang semakin menegangkan, tapi kata-kataku terperangkap di tenggorokan. Ayah mertua akhirnya membersihkan kerongkongannya. Lutfi, kamu yang ingin menyampaikan sesuatu, katanya, suaranya berat dan berwibawa. Lutfi mengangguk, napasnya terlihat berat. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Matanya akhirnya menatapku, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya, hanya ketakutan dan sesuatu yang lain, penyesalan. Wait, ayah, ibu, keluarga. Suaranya pecah, dan dia berhenti sejenak, menguatkan diri lagi. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Sesuatu yang sangat penting. Ibu Sri mendesah, terdengar hampir tidak sabar. Lutfi, sayang, katakan saja. Jangan buang-buang waktu. Kita semua lelah. Lutfi mengatupkan matanya rapat-rapat, lalu membukanya lagi. Dia melihat langsung ke arahku, dan untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya mantap, meskipun dipenuhi rasa sakit. Aku, Lutfi, ucapnya, suaranya tiba-tiba menjadi datar dan hampa, seperti yang dia hafal, menyatakan mentalak Widya, istriku. Sekali. Dunia berhenti berputar. Suara desis napas dan terkejut dari keluarga yang hadir terdengar sayup di telingaku. Kupandangi wajahnya, mencari tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon buruk, sebuah skenario yang direncanakan ibunya untuk mengujiku.
Tapi tidak. Hanya ada keputusasaan dan kepatuhan buta di matanya. Lutfi? Namaku keluar dari bibirku seperti erangan, penuh dengan rasa tidak percaya dan sakit yang begitu dalam. Apa yang kau katakan? Dia menggeleng, wajahnya berkerut kesakitan, tetapi dia tidak menarik ucapannya. Maaf, Wit. Ini harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Mengapa? Karena apa? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi, dipenuhi kepanikan. 5 tahun. 5 tahun bersama. Cinta kami. Rumah tangga kami. Direduksi menjadi satu kata di depan keluarganya. Talak. Sebelum Lutfi bisa menjawab, sebelum aku bisa benar-benar memahami kedalaman pengkhianatan ini, Ibu Sri sudah bergerak. Dan yang keluar darinya bukanlah teriakan atau kemarahan, melainkan tawa. Tawa Ibu Sri itu bukan tawa yang hangat atau riang. Itu adalah suara yang melengking, penuh dengan kemenangan yang dingin dan jijik, memecah kesunyian yang mematikan di ruangan itu. Suaranya menggema di dinding-dinding kayu yang mahal, seolah-olah setiap lukisan dan ornamen turut menertawakanku. Semua mata, yang sebelumnya terpana pada Lutfi, kini beralih kepadanya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Matanya yang tajam, bagaikan elang yang mengincar mangsanya, tertancap padaku tanpa ampun. Tawanya perlahan mereda, berubah menjadi senyuman sinis yang membuat darahku membeku. Dia tidak terkejut. Dia tidak marah. Dia senang. Sudah kuduga, ujarnya, suaranya seperti sirup yang manis namun beracun. Setiap kata diucapkan dengan presisi yang kejam, ditujukan untuk melukai. Dia menghempaskan tangan yang anggun, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang remeh. 5 tahun. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk mempertahankan topengmu, Widya. Kau memang pantas diacungi jempol. Aku terduduk lumpuh di sofa. Lututku terasa seperti agar-agar. Mulutku terbuka sedikit, berusaha mencari udara, berusaha memproses kata-katanya yang keji. Bu, Ibu, apa maksudnya? Gumamku, suaraku serak dan hampir tidak terdengar. Topeng? Aku tidak. Ah, sudahlah, sayang, potongnya. Suaranya tiba-tiba menjadi merendahkan, seperti sedang berbicara pada anak kecil yang bandel. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, melihatku dari atas ke bawah. Kita semua sudah tahu. Semua orang di ruangan ini bisa melihatnya. Jampemu, ilmu pesonamu, atau apalah namanya, itu kurang kuat. Dia berhenti sejenak, menikmati penderitaanku yang jelas terpancar. Itu kurang kuat untuk membutakan anakku selamanya. Akhirnya kebenaran juga terungkap. Rasa mual yang tiba-tiba menyerangku. Jampe, dia pikir aku menggunakan sihir? Dia telah meracuni pikiran Lutfi dengan omong kosong seperti itu? Itu tidak benar, teriakku. Kali ini suaraku lebih keras, dipenuhi dengan kemarahan dan rasa frustrasi yang mendidih. Aku bangkit berdiri, tubuhku gemetar hebat. Aku tidak pernah menggunakan apapun. Aku mencintai Lutfi dengan tulus. Dengan seluruh hatiku. Ini gila. Aku menatap Lutfi, memohon, berharap dia membelaku. Lutfi, katakan padanya. Katakan padanya bahwa ini tidak benar. Tapi Lutfi hanya menundukkan kepalanya. Wajahnya disinari oleh rasa malu dan konflik yang dalam. Tangannya mencengkeram pinggiran perapian sampai buku-bukunya memutih. Dia tidak berkata apa-apa. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata ibunya. Ibu Sri mendengus dingin, menarik perhatianku kembali padanya. Lihatlah, Widya. Bahkan dia tidak bisa membelamu. Dia tahu kebenarannya. Dia menghela napas dramatis, berpura-pura sedih. Kau pikir kami tidak melihat caramu memanipulasinya? Caramu membuatnya melupakan keluarganya, kewajibannya? Kau pikir kami tidak tahu tentang pesona yang kau gunakan dari kampung halamanmu itu? Setiap tuduhannya adalah pisau yang menikam. Aku merasa diperkosa secara mental. Harga diriku diinjak-injak di depan orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Ini bukan tentang pesona,
Ibu, bantahku. Air mata akhirnya mulai mengalir di pipiku, air mata kemarahan dan keputusasaan. Ini tentang cinta. Cinta yang tidak pernah kau mengerti. Karena yang kau pahami hanyalah kendali dan kekuasaan. Wajah Ibu Sri berubah merah padam karena kemarahan. Senyum sinisnya menghilang, digantikan oleh raut benci yang polos. Jangan kau lancang berbicara seperti itu padaku, gadis kecil. Lihat sekelilingmu. Ini adalah dunianya Lutfi. Dunia yang tidak akan pernah bisa kau pahami atau masuki dengan tulus. Kau hanya ingin mengincar kekayaan kami. Dan ketika kau sadar Lutfi tidak akan pernah sepenuhnya melepaskan keluarganya untukmu, pesonamu pun pudar. Dia berdiri, menatapku dengan penuh kebencian. Jampemu kurang kuat, Widya. Itu saja. Sekarang, terimalah kekalahanmu dengan sedikit martabat yang kau miliki. Tawa kecilnya yang terakhir, penuh dengan penghinaan, menggantung di udara beracun. Aku berdiri di sana, dikhianati oleh suamiku, dihina oleh mertuaku, dan disaksikan oleh keluarganya yang diam 1000 bahasa. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditampar di depan umum. Aku tidak lagi memiliki kata-kata. Hanya ada rasa hancur yang begitu dalam, dan tawa Ibu Sri yang akan selamanya terpatri dalam ingatanku sebagai suara kekejian yang memecahkan diriku. Udara di ruang keluarga itu terasa tebal, penuh dengan racun kata-kata Ibu Sri dan getaran kemarahanku yang nyaris tak terbendung. Air mataku masih mengalir, tetapi kini bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata kemarahan yang mendidih. Rasa tidak percaya bergolak di dalam dadaku, berubah menjadi sebuah tekad baja untuk membela kehormatanku yang telah diinjak-injak begitu keji. Aku tidak pernah menggunakan jampe, Bu. Suaraku meledak keluar, lebih keras dan lebih tegas dari yang kukira mungkin dalam keadaan seperti ini. Getaran emosi membuat tubuhku terus menggigil, tetapi kakiku kokoh menapak lantai. Aku tidak tahu dari mana ibu mendapatkan ide gila seperti itu, tapi itu adalah kebohongan keji. Aku menatapnya langsung, menantang sinisme di matanya. Yang kubawa pada Lutfi bukanlah sihir atau pesona. Yang kubawa adalah cinta yang tulus. Cinta yang kuyakini sejak awal, dan yang Lutfi balas dengan sama tulusnya, atau setidaknya, itulah yang selalu diperlihatkannya padaku. Suaraku sedikit pecah saat menyebut nama suamiku, tapi aku teruskan. Kalau cinta itu sekarang hilang, atau mungkin ternyata tidak pernah ada di pihaknya, itu bukan karena jampeku, Kadul, Bu. Tapi mungkin karena hati Mas Lutfi yang sudah tidak bisa lagi melihat ketulusan itu. Atau mungkin, hati itu terlalu dibutakan oleh bisikan dan racun prasangka dari orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, aku menoleh ke arah Lutfi. Dia masih berdiri di dekat perapian, wajahnya pucat pasi, tubuhnya seakan ingin menyusut dan menghilang. Lutfi, katakan sesuatu. Beranikan dirimu. Lihatlah aku, teriakku, suara penuh kepedihan. 5 tahun, Lutfi. 5 tahun kita bersama, tidur dalam satu ranjang, berbagi suka dan duka. Apakah kau benar-benar percaya bahwa semua itu dibangun di atas kebohongan dan ilmu hitam? Apakah kau menganggap cintaku, usahaku untuk menjadi istri yang baik untukmu, semua jerih payahku menyesuaikan diri dengan duniamu yang serba wah ini? Apakah semua itu hanya jampe bagimu? Lutfi mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan pergolakan batin yang hebat. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, memohon maaf, atau mungkin membelaku. Tapi sebelum satu kata pun keluar, Ibu Sri sudah menyela. Sudah cukup, bentaknya. Suaranya seperti cambuk yang memecah ketegangan. Dia berdiri, menatapku dengan pandangan yang bisa membekukan darah. Kau pikir dengan omongan sok suci itu, kau bisa membalikan keadaan? Lutfi sudah mendengar semua pembelaan MU. Dan dia sudah mengambil keputusan. Seorang istri yang baik seharusnya menerima keputusan suaminya dengan patuh, bukan membantah dan mencoreng nama keluarga seperti ini. Dia melirik ke arah Lutfi, matanya menyiratkan peringatan yang keras. Bukan begitu, Nak.
Lutfi terlihat seperti anak kecil yang ketakutan. Dia memandang ibunya, lalu memandangku, dan kembali lagi pada ibunya. Konflik itu nyata di wajahnya, tetapi rasa takutnya pada ibunya jelas lebih besar. Dia menundukkan kepalanya lagi, bahunya turun, dikalahkan oleh kenyataan. Dia tidak cocok dengan keluarga kita, Ibu. Bisiknya, suaranya parau dan hampir tidak terdengar. Seolah kata-kata itu dipaksakan keluar dari kerongkongannya. Dia hanya gadis desa biasa yang berusaha naik kelas. Aku terengah-engah, mendengar kata-kata yang persis seperti yang diucapkan ibunya sebelumnya sekarang keluar dari mulutnya. Itu adalah pengkhianatan terakhir. Paku penutup peti mati pernikahan kami. Ibu Sri mendengus puas, senyum tipis dan dingin kembali muncul di bibirnya. Kau lihat, Widya? Bahkan dia sudah menyadari kesalahannya memilihmu. Kau pantas dapat yang lebih baik, anakku. Seseorang yang sederajat, yang memahami tanggung jawab dan posisinya, bukan seseorang seperti kamu. Ucapan itu diiringi dengan tatapan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Aku berdiri di sana, dikhianati, dihina, dan dihakimi. Pengakuan Lutfi, meski dipaksakan, telah meluluhlantakkan pertahanan terakhirku. Aku memahami sekarang. Ini bukan hanya tentang Ibu Sri. Ini juga tentang Lutfi. Seorang lelaki yang terlalu lemah untuk mempertahankan cintanya, terlalu mudah diracuni, dan terlalu pengecut untuk berdiri di atas kebenaran. Rasa sakit itu masih ada, tetapi sekarang disertai dengan sebuah penerimaan yang pahit. Pertempuran ini telah usai, dan aku telah kalah. Bukan karena pesonaku kurang kuat, tapi karena aku mencintai seseorang yang hatinya tidak cukup kuat untuk mencintaiku kembali. Kesunyian yang menyergap usai pengakuan pahit Lutfi dan kemenangan mutlak Ibu Sri terasa lebih menyiksa daripada teriakan. Aku masih berdiri, tubuhku gemetar hebat, mencoba mencerna betapa mudahnya 5 tahun hidupku bersama pria itu dihapuskan dalam hitungan menit. Rasa hancur itu begitu dalam, hingga hampir melumpuhkanku. Tapi, di balik semua itu, ada api kemarahan yang mulai menyala, menjaga agar aku tidak sepenuhnya runtuh. Ibu Sri memecah kesunyian itu. Suaranya sudah kembali halus dan terkendali, penuh dengan kemenangan yang dingin. Sekarang, setelah semuanya sudah jelas, ujarnya, seolah-olah baru saja menyelesaikan rapat bisnis yang sukses, kita harus membicarakan hal-hal yang praktis. Dia menatapku, tidak lagi dengan kebencian terbuka, tetapi dengan pandangan menghina yang penuh dengan kewenangan. Widya, tentu saja kau memahami bahwa setelah insiden ini, tidak pantas bagimu untuk tetap tinggal di sini, di rumah keluarga kami. Aku menatapnya, tak percaya dengan kekejaman yang begitu terstruktur. Malam ini, kataku, suaraku serak, kau mengusirku malam ini juga. Bukan, mengusir, sayang, sanggahnya dengan cepat, mengoreksi dengan nada yang membuatku ingin berteriak. Ini lebih tentang memberikan ruang untuk semua pihak, agar Lutfi bisa pulih dari pengaruhmu, dan agar kau bisa melanjutkan hidupmu di tempat yang lebih sesuai. Kata, sesuai, itu diucapkan dengan penekanan yang merendahkan. Lutfi masih terdiam, menatap lantai seolah pola marmernya adalah hal paling menarik di dunia. Kemarahanku akhirnya meledak menujunya. Lutfi, kau dengar ini? Kau akan membiarkan ibumu mengusir istrimu di tengah malam seperti ini? Tidakkah ada sedikit saja kemanusiaan yang tersisa di dirimu? Lutfi mengangkat wajahnya. Rasa malu dan bersalah terpancar jelas, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya bertindak. Ibu benar, Wid. Ini untuk yang terbaik. Untuk kita berdua. Kau bisa menginap di hotel untuk sementara, ujarnya, suaranya lemah dan penuh dengan ketidakpastian. Hotel? Ucapku, tertawa getir. Dengan apa, Lutfi? Dompetku? Kartu kredit yang atas namamu? Kau dan ibumu sudah memikirkan itu, bukan? Bahwa aku tidak punya apa-apa yang benar-benar milikku sendiri di pernikahan ini. Ibu Sri tidak menyangkal. Sebaliknya, dia tersenyum tipis.
Kau bisa mengambil barang-barang pribadimu. Pakaian, perlengkapan mandi, mungkin beberapa kenangan kecil. Dia berjalan mendekati sebuah meja kecil dan mengambil sebuah amplop coklat tebal. Ini sedikit uang tunai untuk membantumu melewati masa transisi. Dia menyodorkannya padaku, seperti memberi sedekah pada pengemis. Aku memandangi amplop itu, merasa seperti baru saja ditampar. Air mata kemarahan kembali membayang. Aku tidak butuh uangmu, Ibu, kataku, menolak menerimanya. Aku hanya ingin mengambil barang-barangku dan pergi dari tempat yang menjijikan ini. Baiklah, ujarnya, memasukkan kembali amplop itu ke dalam laci tanpa ragu. Tapi mengenai barang-barang lain, perhiasan, hadiah-hadiah, barang-barang yang diberikan keluarga kami padamu, itu kita bicarakan nanti, setelah semua emosi ini mereda. Itu adalah ancaman halus. Dia akan menggunakan itu sebagai alat untuk memastikan aku tidak membantah atau mencoret-coret nama baik keluarga di kemudian hari. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Aku ingin meneriakannya, mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan perhiasan dan barang-barang mahalnya. Tapi aku tahu itu yang diinginkannya, melihatku kehilangan kendali. Baik, kataku, suaraku datar dan hampa, mengejutkan mereka semua, termasuk diriku sendiri. Aku akan mengambil barang-barangku dan pergi. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar yang dulu kusebut sebagai kamarku. Lutfi membuat gerakan seperti ingin mengikutiku, tetapi satu tatapan dingin dari ibunya membuatnya membeku di tempat. Di kamar, aku merobek koper dari lemari dan melemparkannya di atas tempat tidur. Tanganku gemetar saat melepas gaun pesta yang tadi dipaksakan Ibu Sri untuk kukenakan. Aku menggantinya dengan jeans dan kaos sederhana. Aku dengan cepat mengisi koper dengan pakaian sehari-hari, beberapa foto kenangan dengan Lutfi yang kuambil dari bingkainya, dan sebuah buku harian kecil. Semua perhiasan, tas mewah, hadiah-hadiah mahal, kutinggalkan begitu saja di lemari. Itu bukan milikku. Itu adalah bagian dari topeng yang dipaksakan padaku. Ketika aku keluar kembali ke ruang keluarga, koper di belakangku, keluarga itu masih berkumpul. Mereka memandangiku dengan campuran rasa malu, rasa ingin tahu, dan dalam kasus Ibu Sri, kepuasan mutlak. Aku berhenti di depan Lutfi untuk terakhir kalinya. Aku berharap semua kekayaan dan ketaatan butamu padanya sepadan dengan harga yang kau bayar. Lutfi, bisikku, suaraku bergetar tapi jelas. Karena kau baru saja menjual jiwamu dan cinta kita untuk sebuah ilusi. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berjalan melewati mereka, kepala tegak meski hati remuk redam. Aku mendengar Ibu Sri berkata, "Jangan lupa, Widya, kita akan berbicara nanti." Aku tidak menengok. Aku membuka pintu besar itu dan melangkah keluar, meninggalkan semua kemewahan dan kepalsuan itu di belakangku, menuju ketidakpastian yang gelap dan dingin. Pintu itu tertutup dengan keras di belakangku. Suaranya seperti pintu penjara yang terkunci, menandakan berakhirnya satu bab kehidupan yang penuh dengan dusta. Perjalanan pulang ke rumah orang tuaku di kampung terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Angin malam yang menerpa melalui jendela taksi yang sedikit terbuka terasa menusuk tulang, menghanyutkan sisa-sisa aroma parfum mahal dan kepalsuan yang masih melekat di kulitku. Setiap kilometer yang berlalu meninggalkan rumah megah itu terasa seperti melepaskan belenggu, meski luka di hati masih terasa begitu perih dan segar. Supir taksi sesekali melirikku melalui kaca spion, mungkin penasaran dengan perempuan yang menangis hebat di kursi belakangnya di tengah malam buta, hanya dengan sebuah koper sebagai teman. Saat taksi akhirnya berhenti di depan pagar rumah kayu sederhana orang tuaku, rasanya seperti kembali ke kehidupan yang berbeda. Lampu teras yang temaram menyinari pot-pot bunga ibu yang sederhana, sebuah kontras yang menyayat hati dari lampu kristal yang baru saja kutinggalkan. Aku membayar taksi dengan uang receh yang masih tersisa di dompet, uang yang tidak dihiraukan oleh Ibu Sri karena dianggap tidak cukup berarti. Dengan kaki gemetar, aku mengetuk pintu. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari dalam. Pintu terbuka, menyibak wajah ibu yang penuh kecemasan. Rambutnya sudah beruban dan terikat longgar. Matanya yang lelah melebar penuh keheranan dan kekhawatiran saat melihatku berdiri di sana, dengan koper dan wajah yang sudah pasti bercucuran air mata. "Widya?" serunya.
Suaranya parau karena terkejut. Tangannya yang berurat meregang menyambar lenganku. Duh, anakku, ada apa ini? Kenapa pulang larut malam begini? Lutfi mana? Pertanyaan itu bagai menyiram garam di luka yang terbuka. Aku terjatuh ke pelukannya. Tubuhku gemetar tak terbendung lagi. Ibu. Isakku, suara tertahan oleh tangisan yang mengguncang. Aku sudah tidak punya suami lagi, Bu. Ibu menarikku masuk ke dalam, menutup pintu terhadap dinginnya malam dan kenyataan pahit yang kubawa. Dia memelukku erat, seperti waktu aku masih kecil dan ketakutan. Apa maksudmu, Nak? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Lutfi? Tanyanya, suara bergetar ketakutan. Aku menggelengkan kepala, wajahku masih terpendam di bahunya yang kurus. Dia mentalak aku, Bu, di depan semua keluarganya. Ibu mendadak diam. Pelukannya semakin erat. Astagfirullah, mentalak? Di depan keluarga? Kenapa? Wit? Kenapa bisa sampai seperti itu? Sebelum aku bisa menjawab, ayahku muncul dari kamar, mengenakan sarung dan kemeja lusuhnya. Wajahnya yang biasanya tenang sekarang berkerut penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ada apa ini? Suara ribut-ribut. Widya? Matanya menyapu keadaan, dari wajahku yang sembab ke koper di lantai. Kau pulang malam-malam? Kenapa? Ibu memandang ayah, matanya berkaca-kaca. Katanya dia ditalak. Yah, oleh Lutfi. Wajah ayah berubah pucat. Dia mengambil langkah mundur, bersandar pada pintu kamar, seperti kekuatannya habis terkuras. Ditalak? Gumannya, tak percaya. Dengan alasan apa? Apa kesalahan anak kita sampai harus dipermalukan seperti itu? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri agar bisa menjelaskan. Duduk di kursi kayu usang di ruang tamu, dengan kedua orang tuaku duduk di depannya, menatapku penuh harap dan cemas. Aku menceritakan segalanya. Tentang pesta, tentang talak mendadak Lutfi, tentang tawa sinis Ibu Sri dan tuduhan jampe yang keji, tentang pengusiran yang tidak berperi kemanusiaan. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengulang siksaan itu, tetapi juga terasa seperti melepaskan beban yang terlalu berat untuk kubawa sendiri. Setelah aku selesai, ruangan itu sunyi. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Ayahku menundukkan kepalanya, tangannya yang kasar menutupi wajahnya. Ibuku memegangi tangannya, air mata diam-diam mengalir di pipinya yang keriput. Jadi, karena itu, akhirnya ayah berbicara, suaranya berat dan penuh kekecewaan. Karena tuduhan tidak berdasar bahwa kau menggunakan sihir? Karena kau dianggap tidak sederajat dengan mereka? Dia menggelengkan kepala, rasa marah mulai menggantikan kesedihan. Dari dulu kami tidak pernah merasa cocok dengan keluarga itu. Wit, terlalu tinggi hati. Tapi kami menghormati pilihanmu. Kami pikir Lutfi berbeda. Kami pikir dia mencintaimu. Rupanya cintanya tidak sekuat cintanya pada harta dan ibunya, bisik ibuku, suara penuh kepedihan. Tangannya mengelus punggungku. Sudah, Nak, sudah jangan dipikirkan lagi. Ini bukan salahmu. Ini salah mereka yang tidak bisa melihat permata sepertimu. Tapi malu, Bu, bisikku, rasa malu yang tadi terpendam kini menyergap. Semua orang akan tahu. Aku pulang dengan keadaan seperti ini. Ditelantarkan. Malu itu milik mereka yang berbuat salah. Wit, kata ayahku, suaranya kini lebih tegas. Dia mendekatiku, berlutut di depanku sehingga matanya sejajar dengan mataku. Ada api kemarahan yang jarang kulihat di matanya. Mereka yang mentalak istrinya tanpa alasan yang benar di depan umum, mereka yang menuduh tanpa bukti, mereka yang mengusir, merekalah yang harus malu. Bukan kau. Kau korban dari kesombongan dan kejahatan mereka. Ibu mengangguk, tangannya memeluk pundakku. Rumah ini selalu jadi rumahmu, Nak, tidak pernah berubah. Kembalilah. Ibu dan ayah di sini. Kita hadapi bersama. Mendengar kata-kata mereka, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Aku menangis lagi, tapi kali ini, tangisan itu berbeda. Ini adalah tangisan untuk melepaskan rasa sakit, untuk menerima kenyataan
dan untuk rasa syukur yang dalam karena masih memiliki tempat untuk pulang. Di tengah puing-puing kehancuran pernikahanku, ada cahaya kecil dari cinta tanpa syarat orang tuaku. Mereka tidak marah atau menyesali, mereka hanya ada untukku. Dan untuk saat ini, itu adalah satu-satunya hal yang menahan agar aku tidak tenggelam sepenuhnya dalam keputusasaan. Rumah ini mungkin sederhana, tetapi dipenuhi dengan kejujuran dan cinta yang tidak pernah kudapatkan di balik tembok tinggi dan pagar besi keluarga Lutfi. Aku kembali ke titik nol, tetapi setidaknya, aku tidak kembali sendirian. Hari-hari pertama di rumah orang tua terasa seperti berada dalam gelembung yang terisolasi. Kesedihan dan rasa maluku masih begitu akut, membuatku enggan bahkan untuk melongok keluar jendela. Ibuku dengan sabar menemaniku, menyuapiku dengan makanan kesukaanku yang dulu, berbicara dengan suara lembut untuk menghibur, meski matanya sendiri seringkali merah karena menangis diam-diam. Ayahku lebih pendiam, tetapi dia menunjukkan perhatian dengan caranya sendiri, memperbaiki pagar yang sudah reot, atau duduk di beranda sambil menjaga, seolah-olah kehadirannya bisa mengusir roh-roh jahat yang telah menyakitiku. Namun, gelembung itu tidak bisa bertahan selamanya. Dunia luar, dengan desas-desus dan tatapan tajamnya, perlahan mulai menerobos masuk. Itu dimulai dengan kunjungan Ibu Siti, tetangga sebelah yang dikenal baik namun tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya yang besar. Dia datang dengan alasan membawakan ibu beberapa potong kue. "Wah, Widya pulang ya? Lama tidak kelihatan," ujarnya, matanya mengamati dari ujung kepala hingga ujung kakiku, seolah mencari tanda-tanda perubahan. Ibu dengan sigap menjawab, "Iya, Bu. Lagi liburan sebentar. Mau nemenin saya?" Ibu Siti mengangguk, tapi matanya masih penuh pertanyaan. "Oh, gitu. Sendirian saja? Suamimu tidak ikut?" Dadaku sesak. Ibuku memegangi tanganku dengan erat. "Lutfi sibuk, Bu. Lagi ada proyek besar," jawab ibu dengan lancar, tapi suaranya agak tegang. Ibu Siti akhirnya pergi, tapi kunjungannya seperti membuka pintu air. Tak lama setelah itu, ketika aku memberanikan diri untuk pergi ke warung dekat rumah untuk membeli beberapa kebutuhan, aku merasakan tatapan-tatapan yang tidak biasa. Beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul tiba-tiba terdiam saat aku lewat, lalu mulai berbisik-bisik setelah aku melewati mereka. Telingaku yang peka menangkap serpihan kata-kata. "Ditalak," katanya pakai ilmu. "Diusir." Panas membara menyebar di wajahku. Aku bergegas pulang, jantung berdebar kencang. Rasa malu yang kubayangkan telah menjadi kenyataan. Puncaknya adalah ketika seorang kerabat jauh, Bibi Ani, datang berkunjung. Wanita itu terkenal sebagai penyebar rumor tercepat di keluarga. "Dengar-dengar, Widya sudah tidak di rumah suaminya lagi, ya?" tanyanya langsung tanpa basa-basi, sambil menyirihkan kopinya. Ibu berusaha menenangkan. "Sedang ada masalah kecil, Bei. Itu biasa dalam rumah tangga." Bibi Ani mendengus. "Kecil?" katanya sampai ditalak di depan keluarga besarnya. "Itu bukan masalah kecil. Itu sudah memalukan." Matanya menatapku penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak sopan. Katanya, "Widya diusir karena ketahuan pakai jampe untuk memikat Mas Lutfi? Benar begitu?" Wah, kalau memang begitu, ya wajar saja dia dimarahi dan diusir. Itu namanya perbuatan syirik. Aku terduduk lemas, perutku mual. "Itu tidak benar, Bibi," bantahku, suaraku gemetar. "Itu hanya fitnah dari mertua saya karena mereka tidak suka saya." "Fitnah?" Tapi katanya, Mas Lutfi sendiri yang mengaku kalau dia merasa seperti dibutakan, dan ibunya sampai tertawa lega karena jampenya sudah tidak mempan. Bibi Ani terus menekan, menikmati setiap detil penderitaanku. "Aku tidak pernah melakukan itu," teriakku, air mata mulai mengalir lagi. "Mereka yang membenci aku. Mereka yang memfitnah." Tapi Bibi Ani hanya menggelengkan kepala, seolah tidak percaya. "Sudah, wait. Jangan membantah. Mendingan minta maaf saja sama keluarga mereka. Siapa tahu talaknya bisa ditarik lagi."
daripada jadi aib keluarga begini. Setelah dia pergi, aku benar-benar hancur. Aku berlari ke kamar dan mengurung diri. Bisikan-bisikan itu seperti mengikuti kemanapun aku pergi, bahkan dalam mimpiku. Reputasiku, nama baik orang tuaku yang sederhana dan jujur, tercoreng oleh rumor keji yang disebarkan oleh Ibu Sri. Aku merasa terpenjara, tidak berdaya. Setiap kali ada orang yang menatapku, aku langsung merasa mereka sedang menghakimiku, mempercayai cerita-cerita palsu itu. Ayahku, yang biasanya kalem, suatu malam memukul meja hingga gelasnya bergetar setelah mendengar ada tetangga yang bertanya langsung padanya tentang ilmu pesona yang kumiliki. "Cukup," bentaknya. Wajahnya merah padam karena marah dan rasa frustrasi. Keluarga itu tidak hanya mengambil kebahagiaan anakku, tapi juga ingin menghancurkannya sampai ke tulang. Mereka menyebar fitnah seperti ular berbisa. Ibuku mencoba menenangkannya, tetapi air matanya juga jatuh. "Lalu kita harus bagaimana, ya? Mulut orang tidak bisa kita kunci. Widya tidak bisa bersembunyi selamanya." Aku melihat penderitaan orang tuaku, rasa sakitku sendiri semakin menjadi-jadi. Mereka yang tidak bersalah harus ikut menanggung malu dan aib karena kesombongan dan kebencian keluarga Lutfi. Rasa marah mulai menyala di antara puing-puing rasa maluku. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku tidak boleh membiarkan mereka menghancurkanku sepenuhnya. Tapi untuk melawan, aku butuh kekuatan. Dan kekuatan itu tidak akan datang dari tangisan dan persembunyian. Minggu-minggu berlalu dalam bayang-bayang rasa malu dan kemarahan yang tertahan. Aku seperti tikus yang terkepung, mendengar setiap bisikan, setiap tawa yang seolah mentertawakanku, bahkan dari balik dinding rumah kayu orang tuaku. Penderitaan yang kulihat di wajah ayah dan ibuku, yang harus membela dan menjelaskan kepada setiap tetangga yang penasaran, akhirnya menjadi katalisator yang kubutuhkan. Air mataku mulai mengering, digantikan oleh tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan Ibu Sri dan fitnahnya memenangkan pertempuran ini. Aku tidak akan membiarkan mereka mendefinisikan siapa diriku. Suatu sore, sambil membantu ibu membersihkan dan merapikan loteng rumah, mataku jatuh pada sebuah kotak kayu tua yang penuh debu. Di dalamnya, tersimpan beberapa kain perca yang indah, sisa-sisa dari masa lalu ibu yang pernah menjadi penjahit handal, serta beberapa cetakan kue tradisional dari kayu yang sudah usang namun masih utuh. "Wah, ini masih ada," gumam ibu sambil mengeluarkan cetakan kue itu. "Dulu, waktu kalian kecil, ibu sering bikin kue mangkuk pakai ini. Widya paling suka." Kenangan manis itu menyentuh sesuatu di dalam diriku. Aku mengambil selembar kain perca dengan motif bunga yang cantik. "Ibu, kalau kain ini kita jadikan sarung bantal atau tas kecil, bagus ya?" Ibu memandangku, sedikit bingung. "Bagus sih, Nak, tapi mau dibuat apa?" Gagasan itu mulai bersemi di kepalaku, samar-samar namun penuh harapan. "Ibu, Ayah, aku ingin bicara sesuatu," kataku saat kami semua duduk di ruang makan malam itu, setelah ayah pulang kerja. Mereka menatapku, wajah penuh perhatian dan kekhawatiran. Aku tidak bisa terus seperti ini. Bersembunyi, malu, dan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku mulai, suaraku masih sedikit goyah tetapi penuh keyakinan. Aku ingin melakukan sesuatu. Membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Ayah mengangguk pelan. "Apa yang ada di pikiranmu, Nak?" "Tadi aku lihat kain perca dan cetakan kue ibu di loteng," jelasku. Aku ingat, dulu ibu jago menjahit dan membuat kue. Dan aku juga suka membuat kerajinan tangan. Dulu waktu kuliah sering iseng bikin bros dari kain sisa untuk dijual ke teman-teman. Aku menarik napas dalam-dalam. Bagaimana kalau aku coba buat usaha kecil-kecilan? Menjual kerajinan tangan dan maib, kue tradisional? Seperti yang dulu ibu buat. Ibu terlihat terkejut. "Usaha? Tapi, Nak, kita tidak punya modal. Dan menjualnya di mana?" "Modalnya kecil saja, Bu. Kita pakai bahan-bahan yang ada dulu. Kain perca itu,
dan cetakan kue itu. Untuk awal, kita jual online, melalui media sosial. Teman-temanku dulu banyak yang jualan seperti itu. Semangatku mulai membara saat menjelaskan idenya. Aku tidak mau bergantung pada siapasan lagi. Aku ingin mandiri. Dan ini juga bisa membuktikan pada semua orang bahwa aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku bisa berkreasi. Aku bisa bekerja. Ayahku diam sejenak, mempertimbangkan. Lalu, senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum pertama yang kulihat sejak aku pulang. Itu ide yang bagus, Widya. Sangat bagus. Daripada terus-terusan meratapi keadaan, lebih baik bangkit dan berusaha. Ayah dukung. Ibuku masih ragu. Tapi, bagaimana dengan omongan orang? Nanti kalau kita jualan, mereka akan lihat kita, mereka akan melihat bahwa kita tidak menyerah, Bu, sela ayah dengan tegas. Mereka akan melihat anak kita adalah pejuang. Biarkan mereka bicara. Tapi kita akan bertindak. Dukungan mereka memberikanku kekuatan yang luar biasa. Keesokan harinya, kami mulai bekerja. Ibu mengajarkanku resep kue mangkuk dan kue tradisional lainnya yang nyaris terlupakan. Aku, dengan bantuan ayah yang membantuku membangun meja kecil untuk workspace, mulai memotong-motong kain perca, menjahitnya menjadi tas tangan kecil, sarung bantal, dan bros yang unik. Awalnya tidak mudah. Kue pertama yang kubuat gosong. Jahitanku berantakan. Tapi ibu dan ayah selalu ada, mencicipi, memberi saran, dan menyemangati. Sedikit lagi, Nak, ibu yakin pasti laku, kata ibu suatu pagi, melihatku putus asa karena tas yang kujahit jahitannya miring. Ayah bahkan rela menjadi tester kue-kue gagalanku, meski wajahnya sering menyeringai karena terlalu manis atau terlalu asin. Bisa dijual, bisa. Nanti ayah yang jadi pembeli pertamanya. Candanya, membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Akhirnya, setelah beberapa kali percobaan, produk pertama kami siap. Beberapa tas tangan cantik dari kain perca, beberapa set sarung bantal, dan beberapa toples kue mangkuk dan kue lapis yang sempurna. Dengan jantung berdebar, aku memotretnya dengan cantik menggunakan ponselku, satu-satunya barang mahal yang masih benar-benar milikku, dan mengunggahnya ke media sosial. A new beginning starts with a small step, tulisku dalam caption, bersama foto-foto produk itu. Handmade with love and resilience. Widya's Craft a Kitchen. DM untuk order. Aku menekan tombol, unggah, dengan perasaan campur aduk, takut, harap, dan sedikit bangga. Ini adalah perlawananku. Bukan dengan teriakan atau balas fitnah, tapi dengan karya dan ketekunan. Aku mungkin kembali ke titik nol, tetapi aku memilih untuk membangun kembali dari sana. Satu jahitan dan satu kue pada suatu waktu. Api semangat yang nyaris padam itu kini mulai menyala kembali, kecil namun penuh tekad. Sementara aku perlahan-lahan membangun kembali hidupku dari puing-puing kehancuran, kehidupan di balik tembok tinggi dan pagar besi keluarga Lutfi justru berubah menjadi sebuah penjara yang mewah bagi dirinya sendiri. Setelah kepergianku, kekosongan yang kutinggalkan dengan cepat diisi oleh kendali Ibu Sri yang semakin ketat dan menusuk hingga ke setiap sudut kehidupan Lutfi. Suatu pagi, Lutfi turun untuk sarapan, masih mengenakan piyama dan berusaha menyembunyikan kelelahan dan kekosongan di matanya. Ibu Sri sudah duduk di kepala meja makan panjang, terlihat segar dengan setelan bisnis kasual, sedang memeriksa tabletnya. "Lutfi, sayang, kau masih memakai itu?" ujarnya tanpa bahkan mengangkat pandangannya, suara datar penuh koreksi. "Aku sudah menyiapkan setelan Hugo Boss yang baru untukmu di kamar. Kau ada meeting dengan investor baru pukul 10. Kau harus terlihat sempurna." Lutfi menghela napas lesu. "Ibu, meeting itu hanya via Zoom. Tidak perlu berlebihan." Ibu Sri akhirnya menatapnya, matanya menyipit. "Tidak ada yang hanya dalam bisnis, Nak. Kesempatan pertama adalah tentang kesan. Sekarang, pergilah berganti. Dan tolong, rapikan rambutmu.
Kau terlihat seperti orang yang tidak peduli. Dia pergi dengan bahu yang turun, mengikuti perintah seperti robot. Ini adalah rutinitas barunya. Setiap pakaian, setiap jadwal, setiap langkahnya diatur dengan ketat. Bahkan apa yang harus dia makan untuk menjaga penampilan yang pantas untuk seorang Lutfi telah menjadi bagian dari kendali ibunya. Suatu malam, saat mereka berdua menonton televisi di ruang keluarga, atau lebih tepatnya, Ibu Sri memilih channel dan Lutfi hanya duduk di sampingnya. Ibu Sri tiba-tiba mematikan TV. "Kita perlu bicara serius, Lutfi," ujarnya, suaranya halus namun penuh maksud. Lutfi mengerutkan kening. "Waspada." "Tentang apa, Bu?" "Tentang masa depanmu. Tentang penerus keluarga ini," katanya. "Kamu sudah membuang beban yang tidak diperlukan. Sekarang waktunya untuk melanjutkan dengan rencana yang seharusnya. Untuk menemukan seseorang yang benar-benar sepadan." Lutfi merasa dadanya sesak. "Ibu, aku belum memikirkan tentang itu. Masih terlalu Sun." Ibu Sri mendengus. "Usiamu tidak lagi muda, Nak. Dan bisnis ini butuh stabilitas. Butuh aliansi. Ibu sudah melihat beberapa calon putri dari keluarga Wijaya. Contohnya, perusahaannya di bidang properti juga. Itu akan menjadi merger yang sempurna." "Merger?" Lutfi membelalak. "Kita berbicara tentang pernikahan, Bu, bukan akuisisi bisnis." "Apa bedanya?" sangga Ibu Sri dengan dingin. "Pernikahan yang baik adalah yang saling menguntungkan. Itu pelajaran dari kesalahanmu yang sebelumnya. Kau memilih dengan hati, dan lihatlah hasilnya. Sekarang, biarkan ibu yang menangani." Lutfi terdiam, rasa bersalah dan penyesalan menghantuinya. Kesendiriannya terasa semakin dalam. Rumah yang besar itu terasa sunyi dan dingin tanpa kehadiran Widya. Tanpa tawanya yang tulus, tanpa caranya menghidupkan ruangan dengan cerita-cerita kecil, tanpa keberaniannya untuk kadang-kadang membantah ibunya. Dia menyadari bahwa apa yang dia miliki sekarang bukanlah kebebasan, melainkan kekosongan yang lebih besar. Dia tidak seperti yang ibu kira, batin Lutfi suatu malam, menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Dia tidak pernah meminta apa-apa. Dia hanya memberiku cinta, dan aku membuangnya. Tapi mengatakannya pada ibunya adalah hal yang mustahil. Ibu Sri telah menciptakan narasi di mana dia adalah pahlawan yang menyelamatkan putranya dari penyihir pencari harta, dan dia berpegang teguh pada cerita itu. Puncaknya adalah ketika Ibu Sri mengatur makan malam bisnis, yang sebenarnya adalah kencana buta dengan putri keluarga Wijaya itu. Lutfi dipaksa untuk mengenakan setelan yang ditentukan, mengatakan hal-hal yang telah disarankan ibunya, dan tersenyum pada saat yang tepat. Sepulang dari acara itu, Ibu Sri terlihat puas. Dia cocok, bukan? Terdidik, berasal dari keluarga baik, dan tahu sopan santun. Tidak seperti yang dulu. Lutfi tidak menjawab. Dia hanya pergi ke kamar mandi dan memuntahkan makan malamnya, bukan karena makanannya, tapi karena rasa jijik pada dirinya sendiri, pada ibunya, dan pada kehidupan hampa yang sekarang harus dijalaninya. Dia adalah boneka yang dikendalikan oleh tali-tali ambisi dan rasa takut ibunya, dan setiap hari, tali-tali itu mengikatnya lebih erat, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Dia merindukan Widya, bukan karena jampe-nya, tapi karena dengan Widya, dia pernah merasakan menjadi dirinya sendiri, bukan hanya sekedar putra Sri. Dan sekarang, itu telah hilang, dan yang tersisa hanyalah bayangan yang terpenjara dalam kemewahan yang tidak berarti. Ibu Sri, dengan ketekunan seorang jenderal yang merencanakan invasi, tidak membuang waktu. Makan malam bisnis, dengan putri keluarga Wijaya hanyalah pembuka. Dalam beberapa minggu, rumah megah yang dulu kutinggali itu berubah menjadi pusat operasi untuk menemukan calon yang sempurna untuk Lutfi. Majalah sosialita dan profil keluarga elit berserakan di meja tamu, dibahas dan dianalisis seperti laporan keuangan. Lutfi, bagaimanapun, tampak semakin tenggelam dalam kepatuhannya yang tanpa jiwa. Dia hadir dalam pertemuan-pertemuannya, mengenakan setelan yang ditentukan, tetapi matanya kosong,
seolah-olah rohnya telah pergi meninggalkan tubuhnya yang hanya mengikuti perintah. Aku, dari kejauhan melalui kabar burung yang kadang masih sampai, mendengar potongan-potongan cerita ini. Itu menyakitkan, tentu saja, membayangkan dia dengan orang lain, tetapi lebih dari itu membuatku sedih. Sedih melihat pria yang dulu kukagumi kemandiriannya, meski seringkali ilusi, kini menjadi begitu hampa. Akhirnya, setelah melalui proses seleksi yang ketat, Ibu Sri memutuskan. Calonnya adalah Siska, putri tunggal dari keluarga Hartono, konglomerat di bidang retail dan properti. Kabarnya, Ibu Sri melihat ini sebagai merger yang sempurna, menggabungkan kekuatan dua keluarga untuk membangun kerajaan bisnis yang lebih besar. Pertunangan mereka diumumkan dengan pesta yang bahkan lebih mewah dan dipublikasikan secara luas daripada pesta ulang tahun pernikahanku yang kelima. Foto-foto itu menghiasi media sosial dan majalah-majalah. Ada Lutfi, berdiri kaku di samping Siska yang cantik dan selalu tersenyum lebar, memamerkan cincin pertunangan berlian besar yang menggembung di jarinya. Dalam setiap foto, Lutfi terlihat seperti patung yang dipoles, sempurna dari luar, tetapi kosong di dalam. Senyumnya tidak sampai ke matanya, yang justru terlihat sayu dan jauh. Siska, di sisi lain, terlihat seperti sedang berada di puncak dunianya, menikmati sorotan, kemewahan, dan status yang datang dengan menjadi tunangan Lutfi. Ibuku, Yang Someho masih mengikuti berita-berita itu melalui seorang kerabat yang blak-blakan, menunjukkan padaku sebuah foto di majalah. "Lihatlah, nak," katanya, suaranya campur aduk antara sedih dan marah. Dia terlihat seperti mayat hidup. Itukah yang diinginkan ibunya? Aku melihat foto itu. Lutfi memang terlihat tidak nyaman. Tangannya memegang gelas champagne tetapi terlihat kaku. Posturnya tegang, seolah sedang menahan diri untuk tidak melarikan diri. Siska, di sampingnya, sedang tertawa lebar dengan sekelompok temannya, seolah Lutfi hanyalah aksesori yang dia bawa. Dan perempuan itu, "Siska," katanya. Ibu melanjutkan, menggelengkan kepala. "Dia terkenal sangat manja dan materialistis," katanya. "Dia yang memilih cincin itu sendiri dan harganya selangit. Sepertinya dia lebih tertarik pada merek tasnya Lutfi daripada pada Lutfi sendiri." Aku menarik napas dalam-dalam. Itu pilihannya, Bu. Dia memilih untuk mendengarkan ibunya. Dia memilih untuk tidak memperjuangkan kami. Sekarang, dia harus hidup dengan konsekuensinya. Tapi di dalam hati, ada rasa iba yang menyelinap. Aku mengenal Lutfi. Dia bukan orang jahat. Dia hanya lemah. Dan melihatnya terperangkap dalam kehidupan yang jelas-jelas tidak membuatnya bahagia, bahkan setelah menyingkirkanku, adalah sebuah ironi yang pahit. Beberapa hari kemudian, seorang teman kuliah Lutfi yang dulu pernah dekat denganku, dan yang diam-diam tidak menyukai Ibu Sri, menghubungiku melalui pesan pribadi. "Lo lihat foto-foto tunangan Lutfi?" tanyanya. "Iya," jawabku singkat. "Parah. Ya, itu cewek, Siska. Tahu gak, dia tuh notorious. Demennya foya-foya, koleksi tas mahal. Keluarganya emang kaya, tapi dia sendiri gak pernah kerja dan sukanya menghamburkan uang. Emaknya Lutfi kayaknya cuma lihat hartanya doang." Aku tidak membalas. Apa gunanya? Lutfi telah membuat tempat tidurnya. Sekarang dia harus tidur di atasnya. Teman itu mengirim pesan lagi. "Gue ketemu Lutfi seminggu lalu. Dia kelihatan gak happy. Wait, kayaknya dia menyesal. Tapi ya, dia Lutfi. Dia gak akan berani melawan emaknya." Pesan itu mengingatkanku pada kenyataan yang menyedihkan. Talak yang diucapkannya mungkin telah membebaskanku dari penjara yang berlapis emas, tetapi itu justru menguncinya di dalamnya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Dan calon pengantin barunya, Siska, dengan senyumnya yang lebar dan cincinnya yang besar, tampaknya tidak akan menjadi penyelamat, melainkan penjaga penjara yang baru, seseorang yang akan memastikan Lutfi tetap terpenjara dalam kehidupan yang diatur oleh orang lain, jauh dari kemungkinan kebahagiaan yang sederhana dan tulus. Sementara kehidupan Lutfi terjebak dalam spiral kemewahan yang hampa, hidupku justru mulai menemukan irama baru yang penuh arti. Widya's Craft Kitchen bukan lagi sekadar pelarian dari rasa sakit, tetapi telah menjadi sebuah passion yang membara. Awalnya hanya dari media sosial, pesanan mulai berdatangan,
Pertama dari teman-teman lama yang penasaran dan ingin mendukung, lalu dari orang-orang tak dikenal yang tertarik pada produk-produk kami. Suatu sore, aku dan ibu sedang sibuk mengemas pesanan beberapa toples kue lapis untuk dikirim ke kota sebelah. "Lihat, Nak," ujar ibu dengan bangga. Matanya berbinar-binar saat menatap kue-kue yang telah kami hias dengan cantik. Siapa sangka, resep turun-temurun ini bisa laku dijual. Dan harganya cukup bagus. Aku tersenyum, merasa puas. "Iya, Bu. Orang-orang sekarang justru mencari yang tradisional, yang dibuat dengan tangan dan penuh cinta, bukan yang serba instan." Namun, kesuksesan kecil ini juga membawa tantangan. Permintaan mulai meningkat, dan aku dan ibu kewalahan. Suatu hari, saat aku sedang stres memotong kain sendirian karena ibu harus menemani ayah ke puskesmas, tetangga sebelah, Ibu Siti, yang dulu penasaran dengan kepulanganku, melongok dari pagar. "Lagi sibuk ya, Wit?" tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Aku menghela napas. "Iya, Bu. Pesanan lagi banyak, tapi saya sendirian. Ibu lagi pergi." Ibu Siti masuk ke halaman. "Boleh saya lihat?" Dia mendekati meja kerjaku, memerhatikan kain-kain perca yang sedang kujadikan tas. "Wah, bagus-bagus ini. Jelas saja laku." Dia diam sejenak. "Dengar, Wit, saya dulu juga jahit. Waktu muda. Tangan sudah agak kaku, tapi mungkin masih bisa bantu motong-motong pola atau yang sederhana." Aku terkejut. Ibu Siti yang dulu penuh prasangka kini menawarkan bantuan? Melihat keraguanku, dia tersenyum malu. Saya dengar cerita yang sebenarnya. Dari ibumu. Dan saya minta maaf, Wit. Waktu itu saya ikut-ikutan gosip. Tapi melihat kamu sekarang, bekerja keras, tidak menyerah, saya salut." Tawaran Ibu Siti memicu sebuah ide di kepalaku. Di kampung kami, banyak ibu-ibu seperti dia, memiliki keterampilan tetapi tidak punya wadah atau keberanian untuk memulai usaha sendiri. Keesokan harinya, aku mengumpulkan beberapa ibu-ibu di teras rumah, termasuk Ibu Siti dan beberapa tetangga lainnya yang ku ketahui pandai menjahit atau membuat kue. Awalnya, saya cuma ingin cari kegiatan saja, "Bu, biar tidak terus-terusan memikirkan hal yang menyakitkan." Aku memulai, sedikit gugup. Tapi sekarang pesanan mulai banyak. Saya dan ibu tidak sanggup lagi sendiri. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya punya ide," lanjutku. "Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saya yang terima pesanan dan desain produknya. Ibu-ibu yang membantu produksi. Untuk jahitan, saya bagi per task. Ada yang motong pola, ada yang menjahit, ada yang memasang resleting. Untuk kue, saya yang buat adonan utamanya. Ibu-ibu yang membantu mengukus atau menghias. Kita bagi hasilnya dengan adil." Suasana hening sejenak. Lalu, Ibu Siti bersuara, "Tapi, Wit, kita kan bukan ahli. Takut hasilnya tidak bagus." "Kita belajar bersama, Bu," jawabku dengan semangat. "Saya juga bukan ahli. Yang penting kita jaga kualitas dan kebersihan. Dan yang paling penting, kita bisa dapat penghasilan tambahan sendiri. Tidak perlu bergantung pada siapa-siapa." Ide itu disambut dengan antusias. Perlahan-lahan, teras rumah kami berubah menjadi sebuah workshop kecil yang ramai. Ada yang menjahit, ada yang membuat kue, sambil bercengkrama dan berbagi cerita. Suasana yang awalnya dipenuhi gosip tentang diriku, kini berubah menjadi semangat kebersamaan dan produktivitas. Aku bahkan mulai membuka kelas kecil-kecilan setiap akhir pekan, mengajarkan keterampilan dasar menjahit dan membuat kue kepada ibu-ibu muda yang ingin berwirausaha. "Kita perempuan harus mandiri," kataku suatu kali di depan kelas. "Punya penghasilan sendiri, tidak harus menunggu dari suami atau keluarga. Jadi, kalau ada badai datang, kita tidak mudah tumbang." Perlahan-lahan, namaku tidak lagi dikaitkan dengan cerita, jampe, dan talak. Orang-orang mulai mengenalku sebagai Widya, pengusaha muda yang memberdayakan ibu-ibu kampung. Rasa maluku berganti dengan kebanggaan. Luka di hati masih ada, tetapi tidak lagi menguasai hidupku. Aku telah menemukan tujuan baru, tidak hanya membangun hidupku sendiri, tetapi juga membantu perempuan-perempuan lain di sekitarku untuk menemukan kekuatan dan kemandirian mereka.
Setiap jahitan, setiap kue yang berhasil dijual, adalah sebuah kemenangan kecil, bukan hanya untukku, tetapi untuk kami semua. Dan itu terasa jauh lebih mulia dan membahagiakan daripada segala kemewahan yang pernah ditawarkan oleh kehidupan di balik tembok tinggi keluarga Lutfi. Kemewahan dan pesta pertunangan yang gemilang yang diadakan keluarga Lutfi ternyata hanyalah fasad yang menutupi retakan besar yang mulai menganga di fondasi bisnis mereka. Kabar buruk mulai berhembus pelan, lalu semakin kencang, seperti angin sebelum badai. Aku, yang kini semakin sering berinteraksi dengan berbagai kalangan melalui usahaku, mulai mendengar desas-desus itu. Suatu siang, seorang pembeli tetapku yang kebetulan bekerja di sebuah bank pemerintah, Ibu Dewi, datang untuk mengambil pesanan kue untuk acara kantornya. "Widya, dengar-dengar tentang keluarga mantan mertuamu itu?" tanyanya sambil membayar, suaranya berbisik penuh arti. Aku mengerutkan kening, berusaha bersikap biasa saja. "Tidak banyak, Bu. Saya sudah tidak berhubungan lagi dengan mereka." Ibu Dewi mengangguk, tapi matanya berbinar ingin berbagi informasi. Katanya, bisnis properti mereka sedang bermasalah besar. Proyek perumahan mewah mereka di kawasan Bukit Hijau macet total. Dananya tersendat, katanya karena salah kelola dan ada yang bilang karena dana dialihkan untuk biaya hidup mewah dan pesta-pesta. Dia menurunkan suaranya. Bahkan katanya, mereka mulai kesulitan bayar kredit ke bank. Kami aja di bank sudah dapat alert untuk hati-hati. Mendengar itu, hatiku merasa campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan yang keji melihat karma mulai bekerja. Di sisi lain, ada rasa iba yang tiba-tiba menyergap, khususnya untuk Lutfi yang pasti akan menanggung beban itu. Kabar itu semakin kuat ketika seorang supplier bahan bangunan yang juga langganan ibunya datang ke rumah untuk menagih hutang yang sudah lama tertunggak. "Maaf, Bu, mau tanya saja," katanya pada ibuku. "Keluarga besar itu, apakah memang sedang ada masalah? Tagihan mereka yang biasanya lunas tepat waktu, sekarang sudah bulanan belum dibayar." Saya telepon manajer keuangannya, selalu bilang tunggu. Katanya cash flow lagi tersendat. Ibuku hanya menggeleng. "Kami tidak tahu urusan mereka, Pak. Anak saya sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga itu." Supplier itu menghela napas. "Wah, kalau sampai mereka bangkrut, rugi besar saya. Tapi memang akhir-akhir ini gaya hidup mereka tidak seperti orang yang bisnisnya lagi susah. Baru saja mengadakan pesta tunangan yang sangat mewah. Itu kan butuh biaya besar." Kontras itu semakin jelas. Di satu sisi, pesta mewah dan penampilan glamor yang dipamerkan di media sosial. Di sisi lain, bisnis yang tengah terpuruk, supplier yang tidak dibayar, dan kredit macet di bank. Puncaknya adalah ketika berita tentang macetnya proyek perumahan Bukit Hijau akhirnya mencuat ke permukaan. Sebuah artikel investigasi kecil muncul di sebuah media online, melaporkan tentang nasib nasabah yang sudah membayar uang muka tetapi proyeknya mangkrak, dan tentang demo kecil-kecilan yang dilakukan oleh para karyawan yang tidak dibayar gajinya selama berbulan-bulan. Seorang teman mengirimkan link artikel itu padaku. Dengan jantung berdebar, aku membacanya. Nama keluarga Lutfi disebutkan dengan jelas, bersama dengan tuduhan mismanajemen dan gaya hidup yang tidak seimbang dengan kondisi keuangan perusahaan. Ayahku, yang melihat wajahku pucat, mendekat. "Ada apa, Nak?" Aku menunjukkan artikel itu padanya. Ayah membacanya dengan seksama, wajahnya serius. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. "Ini akibatnya, Wit," katanya, suaranya berat. "Mereka terlalu sibuk memamerkan kekayaan dan mengurusi hidup orang lain, sampai lupa mengurusi bisnisnya sendiri. Dan mereka terlalu sombong untuk meminta bantuan atau mengakui bahwa mereka sedang kesulitan. Gengsi itu lebih berharga daripada kejujuran bagi mereka." Ibuku menambahkan, sambil menggeleng-gelangkan kepala, "Dan pesta tunangan yang mewah itu seperti menutupi lubang dengan daun. Semakin ditutup, semakin kelihatan." Aku memandangi artikel itu. Ini adalah karma pertama. Bukan karma yang kejam atau penuh kekerasan, tetapi karma yang logis dan tak terelakkan. Kesombongan dan gaya hidup yang tidak terkendali akhirnya menjerat mereka sendiri. Proyek mangkrak, utang menumpuk, kepercayaan supplier dan bank runtuh. Dan yang paling ironis,
Pesta pertunangan mewah yang mereka adakan untuk menunjukkan kejayaan mereka justru menjadi bumerang. Sebuah bukti nyata bagi para kreditur dan investor bahwa mereka tidak bijak dalam mengelola keuangan. Mereka menghabiskan uang untuk kemewahan semu, sementara bisnisnya tengah sekarat. Aku tidak bersorak. Aku hanya merasa sedih. Sedih karena menyaksikan sebuah kehancuran yang sebenarnya bisa dihindari. Dan di tengah semua ini, aku membayangkan Lutfi, yang pasti terjepit di antara ambisi ibunya dan kenyataan pahit yang harus dihadapi. Karma mungkin sedang bekerja untuk keluarga Besari, tetapi tampaknya Lutfi akan menjadi yang paling merasakan akibatnya. Gosip tentang kemunduran bisnis keluarga Besari bagai api yang menyambar rumput kering. Meski belum menjadi berita utama, desas-desusnya telah menyebar di kalangan elit sosial dan bisnis, termasuk tentunya ke telinga keluarga Hartono, calon besan mereka. Awalnya, Siska masih terlihat bersinar di media sosial, memamerkan kehidupan mewahnya sebagai tunangan Lutfi. Namun, perlahan-lahan, perubahan mulai terlihat. Suatu hari, aku mendapat telepon dari seorang teman yang masih berada di lingkaran sosial tersebut. Suaranya berbisik, penuh dengan sensasi. "Wit, lo nggak akan percaya apa yang terjadi di restoran bintang 5 kemarin," katanya. "Apa?" tanyaku, setengah tidak ingin tahu, setengah penasaran. "Keluarga Besari dan Hartono lagi makan malam. Katanya mau bahas detail pernikahan." Tiba-tiba, Siska marah besar. Suaranya sampai terdengar ke seisi restoran. "Marah? Kenapa?" Katanya soal mahar dan biaya pernikahan. Temanku menjelaskan dengan semangat. "Dari yang aku dengar, Ibu Sri bilang, karena kondisi ekonomi lagi agak sulit, mungkin bisa disesuaikan." "Maksudnya, dikurangi?" Siska langsung meledak. Dia bilang, "Itu janji. Keluarganya sudah janji pesta pernikahan di Bali, gaun pengantin desainer ternama, honeymoon ke Eropa, semua sudah dijanjikan. Dia tidak mau dikurangi." Aku bisa membayangkan adegan itu. Ibu Sri yang berusaha tetap elegan sambil berhemat, dan Siska yang manja tidak terima iming-iming mewahnya dikurangi. "Lutfi di mana?" tanyaku tanpa sengaja. Katanya cuma diam aja. "Wit," melototin makanannya kayak orang linglung. Gak membela ibunya, gak membela tunangannya. Kayak boneka aja. Setelah insiden itu, perubahan pada Siska semakin jelas. Postingan di media sosialnya tentang Lutfi dan keluarga Besari berkurang drastis. Foto-foto couple yang dulu sering diupdate, kini digantikan dengan foto-foto dirinya sendiri bersama teman-temannya, masih dengan tas dan perhiasan mewah, tetapi tanpa menyebut Lutfi. Bahkan, seorang kerabat yang kebetulan bertemu dengan Siska di sebuah peluncuran produk mewah bercerita padaku. Dia jadi sinis sekali. "Wit," ujar kerabatku. Waktu ditanya sama temannya, "Kapan nikahnya, SIK?" Dia cuma menjawab sambil mata melotot, "Kapan calon suamiku bisa penuhi janjinya, baru kita bicara." Itu di depan umum. Langsung berisik suasananya. Rupanya, tekanan finansial yang mulai menghimpit keluarga Besari membuat Siska menunjukkan warna aslinya. Cintanya, jika memang pernah ada, pada Lutfi ternyata sangat kondisional, tergantung pada kemampuan keluarga Besari untuk memenuhi segala keinginan materialnya. Ibu Sri, yang dulu memilih Siska karena kekayaan dan koneksi keluarganya, kini terjepit. Di satu sisi, dia butuh suntikan dana dari keluarga Hartono untuk menyelamatkan bisnisnya. Di sisi lain, Siska menjadi semakin demanding dan tidak kooperatif, melihat kelemahan keluarga Besari sebagai peluang untuk meminta lebih. Lutfi, seperti yang diceritakan banyak sumber, terjepit di antara dua perempuan kuat itu. Ibunya yang mendesaknya untuk tetap menjalankan rencana pernikahan demi menyelamatkan muka dan bisnis, dan tunangannya yang marah karena janji-janji manisnya mungkin tidak akan terpenuhi. Aku mendengar semua ini dengan perasaan aneh. Sedih, tentu saja, melihat seseorang yang dulu kucintai diperlakukan seperti barang dagangan. Tapi juga ada rasa kelegaan. Kelegaan karena aku tidak lagi terjebak dalam drama keluarga yang beracun itu. Aku tidak harus berdebat soal mahar atau pesta mewah. Aku bebas membangun sesuatu dengan tanganku sendiri, dengan orang-orang yang tulus mendukungku. Karma untuk keluarga Besari tidak hanya datang dalam bentuk kesulitan finansial, tetapi juga dalam bentuk calon menantu pilihan mereka sendiri.
Siska, yang dipilih untuk memperkuat kerajaan mereka, justru menjadi duri dalam daging, memperumit masalah dan mempermalukan mereka di publik. Dan Lutfi? Dia hanya bisa menyaksikan, pasif, seperti yang selalu dilakukannya, sambil mungkin menyadari bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Terkadang, itu hanya rumput sintetis yang mahal dan penuh dengan kepalsuan. Tekanan yang menimpa keluarga Besari semakin membebani Lutfi. Dia bukan hanya menghadapi krisis keuangan yang mengancam runtuhnya kerajaan bisnis keluarga, tetapi juga pertengkaran terus-menerus antara ibunya dan Siska. Setiap pertemuan keluarga berubah menjadi medan perang, dengan Siska yang menuntut dan Ibu Sri yang berusaha mati-matian mempertahankan gengsi sambil berhemat. Suatu malam, setelah acara makan malam yang partikularly tense dengan keluarga Hartono, Lutfi menemukan ibunya di ruang kerjanya. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan tagihan. "Ibu, sudah larut. Sebaiknya ibu istirahat," ujar Lutfi, suaranya lemah. Ibu Sri mengangkat kepalanya, matanya lelah namun masih tajam. "Istirahat? Bagaimana bisa istirahat saat semuanya runtuh, Lutfi? Proyek mangkrak, supplier menagih, bank tidak mau mengulur pinjaman, dan tunanganmu itu." Dia menghela napas frustrasi, hanya memikirkan pesta pernikahan dan gaunnya. Dia tidak mengerti keadaan. Lutfi diam sejenak, lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah pertanyaan yang menantang keluar dari mulutnya. "Lalu mengapa ibu memilihnya, Bu? Jika ibu tahu dia seperti itu?" Ibu Sri terkejut. Dia menatap Lutfi, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu? Mengapa ibu memilihnya?" "Dia pilihan yang tepat. Keluarganya kaya, punya koneksi, itu yang kita butuhkan untuk menyelamatkan bisnis ini. Tapi dia tidak mencintaiku, Bu. Dan aku juga tidak mencintainya," kata Lutfi, suaranya mulai meninggi, dipenuhi oleh emosi yang tertahan selama berbulan-bulan. "Dia hanya mencintai uang dan status kita. Dan sekarang saat uang dan status kita mulai goyah, dia menunjukkan wajah aslinya. Apakah ibu tidak melihat itu?" Ibu Sri berdiri, wajahnya memerah. "Cinta? Cinta? Lutfi, kapan kau akan tumbuh?" bentaknya. "Pernikahan bukan tentang cinta. Ini tentang kelangsungan bisnis keluarga. Tentang menjaga warisan leluhur kita. Kau sudah sekali gagal karena memilih dengan cinta. Dan lihatlah hasilnya. Sekarang, tidak ada waktu untuk percaya pada dongeng seperti itu lagi." "Gagal?" Lutfi membalas, rasa sakit dan kemarahan akhirnya meluap. "Apa yang gagal, Bu? Apakah Widya yang gagal? Atau saya yang gagal karena tidak bisa membelanya? Karena tidak bisa melawan ibu? Widya tidak pernah meminta apa-apa dari kita. Dia mencintaiku apa adanya. Tapi ibu memaksaku untuk menalaknya dengan alasan yang ibu ciptakan sendiri." "Jangan kau sebut nama perempuan itu di hadapanku," teriak Ibu Sri, tangannya mengepal. "Dia menggunakan ilmu hitam padamu. Dia membutakan matamu." "Tidak, Ibu. Yang membutakan saya adalah ibu." Lutfi membentak balik, suaranya menggema di ruangan yang mewah itu. "Ibu yang membutakan saya dengan kekayaan dan gengsi kita. Ibu yang membuat saya tidak bisa melihat bahwa kebahagiaan itu sederhana. Bahwa cinta itu tidak membutuhkan jampe. Widya pergi, dan yang ibu ganti dengan apa? Dengan seseorang yang lebih buruk, yang hanya akan menghancurkan kita lebih cepat." Ibu Sri terhenyak. Dia tidak pernah mendengar Lutfi membangkang seperti ini. Dia melangkah mundur. Wajahnya berkerut dengan kemarahan dan ketakutan. Ketakutan bahwa kendalinya atas putranya mulai goyah. Kau tidak tahu terima kasih," desisnya, suaranya bergetar. "Setelah semua yang ibu lakukan untukmu. Setelah ibu berjuang menyelamatkanmu dari perempuan itu, sekarang kau menyalahkanku. Yang ibu lakukan adalah menyelamatkan saya dari kebahagiaan, Bu," jawab Lutfi. Air mata akhirnya menetes di pipinya. "Dan sekarang, ibu menjual saya untuk menyelamatkan bisnis yang ibu sendiri yang ceroboh mengelolanya." Tamu-tamu di lantai bawah pasti mendengar teriakan mereka. Tapi Lutfi sudah tidak peduli.
Untuk pertama kalinya, dia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Pernikahan dengan Siska tidak akan menyelamatkan kita, Bu. Itu hanya akan mengubur kita lebih dalam. Saya tidak akan melakukannya. Dengan itu, Lutfi berbalik dan meninggalkan ibunya yang terpana di ruang kerjanya. Dia berjalan menuju kamarnya, jantungnya berdebar kencang, campuran rasa takut dan kelegaan yang aneh mengalir dalam dirinya. Itu adalah pemberontakan kecil. Sangat kecil. Tapi itu adalah awal. Awal dari sebuah perlawanan yang telah tertahan terlalu lama. Dan di kejauhan, tanpa disadarinya, karma terus berputar, menggerus fondasi kehidupan yang dibangun di atas kesombongan dan kepalsuan. Pemberontakan kecil Lutfi bagai gempa yang mengguncang fondasi kendali Ibu Sri. Dia yang selama puluhan tahun memegang kendali mutlak atas keluarga dan bisnisnya, kini merasa tahtanya goyah. Ditambah dengan tekanan krisis keuangan yang semakin menjadi-jadi dan tunangan putranya yang berubah menjadi pengganggu penyelamat, beban itu mulai merobek pertahanan fisiknya. Beberapa hari setelah pertengkaran dengan Lutfi, Ibu Sri mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Wajahnya yang biasanya selalu terawat dan dipoles rapi, kini terlihat pucat dan kusut. Lingkaran hitam yang dalam menghiasi bawah matanya. Dia sering terlihat memijat pelipisnya, wajahnya berkerut kesakitan. Pada sebuah rapat penting dengan para investor potensial, pertemuan terakhir yang bisa menyelamatkan proyek Bukit Hijau, Ibu Sri tiba-tiba kehilangan alur pembicaraannya di tengah-tengah presentasi. Dan, kita akan, ujarnya. Matanya kosong menatap slide presentasi, seolah-olah kata-katanya tiba-tiba menguap. Tangannya gemetar memegang pointer. Maaf, saya lupa. Para investor bertukar pandangan yang cemas. Manajer keuangan keluarga, Pak Edwin, dengan cepat mengambil alih, tetapi momen itu telah merusak kredibilitas yang sudah rapuh. Sepulang dari rapat yang hampir pasti gagal itu, Ibu Sri pusing 7 keliling dan harus dipapah masuk ke rumah. Suruh Dr. Andrew datang. Pintanya pada asisten rumah tangganya. Suaranya lemah. Dr. Andrew, dokter keluarga mereka, datang dan memeriksanya. Tekanan darahnya sangat tinggi. Dokter itu memberikan suntikan penenang dan menasihatinya untuk beristirahat total, menghindari stres. Bu Sri, ini peringatan keras dari tubuh Anda, kata Dr. Andrew dengan suara tegas. Tekanan darah yang seperti ini, ditambah dengan tingkat stres yang ekstrim, sangat berbahaya. Bisa berakibat stroke atau serangan jantung. Anda harus mengurangi beban kerja dan menghindari hal-hal yang memicu stres. Ibu Sri terbaring di tempat tidurnya yang mewah, wajahnya menyeringat kesakitan. Menghindari stres? Dokter, bisnis saya sedang di ujung tanduk. Bagaimana mungkin menghindari stres? Itu pilihan, Bu Sri. Kesehatan atau bisnis? Jawab dokter dengan belak-belakasan. Keesokan harinya, Lutfi memberanikan diri masuk ke kamar ibunya. Dia melihat wanita yang biasanya begitu perkasa itu kini terbaring lemah, dikelilingi oleh botol-botol obat. Ibu, ucapnya, suara penuh dengan rasa bersalah dan keprihatinan. Ibu Sri membuka matanya. Tatapannya tidak lagi tajam, tetapi penuh dengan kelelahan dan ketakutan. Lutfi, anakku, bisiknya. Ibu tidak baik-baik saja. Aku tahu, Bu. Dokter sudah bilang. Semuanya berantakan, Nak, keluhnya, suaranya parau. Bisnis, Siska, dan sekarang Ibu. Dia menarik napas dalam-dalam. Kadang Ibu bertanya-tanya, apakah semua ini? Apakah semua yang Ibu perjuangkan? Apakah itu salah? Lutfi diam. Itu adalah pertama kalinya ibunya meragukan dirinya sendiri. Tapi Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Untuk keluarga kita. Tambahnya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lutfi duduk di tepi tempat tidur. Aku tahu, Bu. Tapi mungkin yang terbaik, menurut Ibu bukanlah yang terbaik untuk kita. Lihatlah kita sekarang. Bisnis hampir bangkrut, Ibu sakit-sakitan, dan aku
Aku tidak bahagia. Sejak lama. Ibu Sri memejamkan matanya. Sebuah tetes air mata menetes dari sudut matanya. Ibu lelah, Lutfi. Sangat lelah. Pemandangan itu menyayat hati. Wanita yang dulu begitu kuat dan manipulatif, kini terlihat kecil dan rapuh di atas tempat tidurnya. Karma tidak hanya datang dalam bentuk kehancuran finansial, tetapi juga merenggut kesehatannya, satu-satunya harta yang benar-benar berharga. Dia harus minum segunung obat setiap hari. Obat penurun tekanan darah, obat penenang, vitamin untuk jantung. Wajahnya yang dulu sinis dan penuh percaya diri, kini sering terlihat cemas dan lesu. Dia tidak lagi bisa mengendalikan segalanya, karena tubuhnya sendiri telah memberontak. Dan di balik semua itu, bisnisnya terus merosot. Tanpa kepemimpinannya yang kuat dan micromanaging, keputusan-keputusan penting tertunda, dan lubang keuangan semakin dalam. Karma bekerja dengan sempurna, kesombongan dan keserakahan telah menggerogoti tubuh dan kerajaannya, meninggalkan dirinya yang lemah dan penuh penyesalan, terbaring di atas ranjang yang mewah, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan yang kini terasa hampa dan tidak berarti. Undangan untuk menghadiri pameran UMKM tingkat regional datang seperti angin segar. Aku, mewakili Widya S. Craft O Kitchen, bahkan diminta untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil tentang pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan kreatif. Stand kami, yang penuh dengan produk-produk warna-warni dan aroma kue tradisional yang menggugah selera, menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Aku sibuk melayani pertanyaan, menjelaskan proses produksi, dan tentu saja, menerima pesanan. Saat sedang asyik mendemonstrasikan teknik menjahit sebuah tas dari kain perca kepada sekelompok ibu-ibu, sorot mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di kejauhan. Dadaku sesak seketika. Lutfi. Dia berdiri sendirian, terlihat sangat tidak sesuai dengan suasana pameran yang riuh dan penuh warna. Dia mengenakan kemeja putih yang masih necis, tapi wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Ada lesu dan kelelahan yang dalam di matanya yang dulu selalu berbinar. Dia kurus, dan posturnya yang dulu tegak sekarang agak membungkuk. Dia tampak seperti hantu dari kehidupanku yang lalu. Dia memandang stand kami, bukan dengan tatapan sinis atau merendahkan, tetapi dengan kekaguman dan rasa penyesalan yang begitu dalam hingga bisa kurasakan dari kejauhan. Aku berusaha fokus kembali pada demonstrasiku, tapi konsentrasiku sudah buyar. Beberapa menit kemudian, saat kerumunan agak berkurang, aku melihatnya mendekat perlahan, seperti orang yang mendekati sesuatu yang suci dan takut menodainya. Widya, ucapnya, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku menoleh, berusaha terlihat tenang. Mas Lutfi, balasku, datar. Dia berdiri di seberang mejaku, tangannya masuk ke saku celana, nervous. Matanya memandangi produk-produkku, lalu kembali menatapku. Stand MU sangat ramai. Produk-produknya bagus-bagus. Pujinya, kikuk. Terima kasih, jawabku singkat, sambil terus membereskan beberapa barang di meja. Diam yang canggung menyergap kami. Suara riuh pameran seakan mereda di sekitar kami. Aku dengar kamu sukses. Membuka usaha, memberdayakan ibu-ibu, itu hebat, Wit. Suaranya tulus, tapi ada getir di dalamnya. Aku bersyukur, kataku, masih tidak menatapnya langsung. Akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berarti, dengan kemampuan sendiri. Dia mengangguk, menunduk. Aku tahu ini tidak pantas. Aku tidak berhak mengatakannya. Tapi, maafkan aku, Wit. Kata-kata itu keluar seperti erangan, penuh dengan beban yang telah dipendam terlalu lama. Aku salah, sangat salah, tentang semuanya. Aku akhirnya menatapnya, melihat langsung ke matanya yang penuh penyesalan. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, ingin menyalahkannya, ingin membuatnya merasakan sedikit saja rasa sakit yang kurasakan. Tapi melihatnya yang hancur, yang jelas-jelas telah dihajar oleh kehidupan dan pilihannya sendiri, kemarahan itu mereda.
Semua sudah terjadi, Mas Lutfi, kataku. Suaraku lebih lembut dari yang kukira. Aku sudah move on. Aku berharap kamu juga bisa menemukan kedamaian. Ibu, dia sakit. Wait, ujarnya tiba-tiba, seolah perlu untuk berbagi bebannya. Tekanan darahnya sangat tinggi. Stres karena bisnis, karena semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dan Siska, pertunangannya dibatalkan. Keluarganya menarik diri setelah tahu kondisi keuangan kami yang sebenarnya. Aku mengangguk pelan. Aku dengar kabarnya. Aku turut sedih untuk kesehatan ibumu. Kata-kataku tulus. Seberapa jahat pun Ibu Sri padaku, aku tidak menginginkan penderitaan seperti itu untuk siapapun. Lutfi memandangiku, matanya berkaca-kaca. Kau selalu begitu. Wait, baik, tulus. Dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Terlalu lemah untuk mempertahankannya. Dia tidak mencoba membela diri atau menyalahkan ibunya. Dia hanya mengakui. Itu adalah sesuatu yang baru. Aku harus kembali ke stanku, Mas Lutfi. Masih banyak pengunjung, kataku, memutus percakapan yang mulai terlalu emosional dan berbahaya. Dia mengangguk, mengerti. Tentu. Selamat, untuk semuanya. Wait, kau pantas mendapatkannya. Dia berbalik dan berjalan pergi, menyelimuti dirinya dalam keramaian pameran. Aku melihatnya menghilang, tubuhnya yang kurus dan menyedihkan itu membawa serta sisa-sisa masa laluku. Pertemuan itu meninggalkan rasa aneh. Bukan kerinduan, bukan juga kebencian. Melainkan sebuah penutup. Sebuah pengakuan yang akhirnya kudapatkan, yang meski terlambat, terasa seperti sebuah balasan yang cukup. Lutfi telah melihat bahwa aku tidak hancur. Aku justru bangkit. Dan mungkin, itu adalah karma terbesar untuknya. Menyaksikan bahwa apa yang dia sia-siakan justru menjadi berkat dan kekuatan, sementara dia terjebak dalam puing-puing pilihannya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusir sisa-sisa emosi yang mengganggu, dan kembali tersenyum pada pelangganku. Hidupku telah berjalan maju, dan aku tidak akan menengok ke belakang lagi. Kabar tentang keluarga Besari akhirnya menjadi buah bibir yang tak terhindarkan. Artikel-artikel media yang dulunya hanya bisikan, kini menjadi berita utama. Konglomerat properti bangkrut, proyek mangkrak, nasabah demo, keluarga Besari terjerat utang. Setiap headline seperti pukulan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa reputasi mereka. Suatu sore, kerabat yang dulu menyampaikan kabar tentang pertunangan Lutfi kembali menghubungiku. Suaranya terdengah-dengah, penuh dengan sensasi yang tak tertahan. Wait, lo belum dengar yang terbaru, kan? Serunya. Apalagi? Tanyaku, mencoba bersikap biasa. Berita tentang mereka sudah tidak lagi membuatku sakit, hanya meninggalkan rasa prihatin. Mereka jual rumah. Rumah mewah itu, yang lo tinggalin dulu, teriaknya. Katanya buat nutup utang ke bank. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Coba bayangin, Ibu Sri tinggal di apartemen. Aku tercekat. Rumah megah dengan taman yang luas, ruang tamu yang seperti istana, kamar-kamar yang berlimpah, tempat di mana aku dihina dan diusir, kini telah berpindah tangan. Itu adalah simbol terakhir dari kekuasaan dan kekayaan mereka. Dan itu belum semuanya. Lanjut kerabatku, tanpa bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pernikahan dengan Siska batal. Resmi. Keluarga Hartona yang membatalkan. Katanya, mereka tidak mau terlibat dengan keluarga yang punya masalah keuangan dan hukum. Siska kabarnya sudah dilamar sama pengusaha lain yang lebih stabil. Aku bisa membayangkan betapa hinanya keluarga Besari saat ini. Kejatuhan mereka begitu cepat dan menyeluruh. Beberapa hari kemudian, ayahku pulang dengan wajah serius. Aku melihat Lutfi hari ini, katanya sambil meletakkan tas kerjanya. Ibu dan aku langsung menatapnya. Di mana, yah? Tanya ibu. Dia lagi ngelamar kerja, di perusahaan kontraktor teman ayah. Untuk posisi manajer menengah.
Ayah lihat dia antri, bawa berkas-berkas, seperti orang biasa. Ayah menggeleng-gelangkan kepala, ada rasa iba di matanya. Dia terlihat lelah sekali dan malu. Waktu lihat ayah, dia cepat-cepat menunduk. Mendengar itu, hatiku tersentuh. Lutfi, yang dulu hidupnya diatur oleh sopir dan asisten, sekarang harus antri melamar pekerjaan. Karma telah meratakan segalanya. Puncaknya adalah ketika berita tentang investigasi hukum terhadap keluarga Besari mencuat. Tuduhan penggelapan dana investor dan penipuan dalam proyek Bukit Hijau mulai bergulir. Ibu Sri, yang kesehatannya sudah rapuh, disebut-sebut akan diperiksa oleh penyidik. Seorang teman yang bekerja di sebuah firma hukum bercerita padaku, itu sudah di ujung tanduk. Wit, dokumen-dokumen mereka berantakan. Banyak yang tidak sesuai. Mereka tidak hanya bangkrut, tapi mungkin juga berurusan dengan pidana. Aku duduk termenung setelah mendengar semua ini. Ini adalah kehancuran total. Kekayaan, reputasi, status sosial, semuanya hilang. Dan yang tersisa adalah hutang, aib, dan ketakutan akan proses hukum. Ibu memegangi tanganku. Karma memang tidak pernah salah alamat, nak. Aku mengangguk. Tapi, kok aku tidak merasa senang, Bu? Melihat mereka jatuh seperti ini. Karena kau bukan seperti mereka, Wit, jawab ayah dengan bijak. Kau punya hati. Tapi ingat, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kesombongan, kecurangan, dan fitnah yang mereka lakukan akhirnya kembali pada mereka. Aku memandangi usaha kecilku yang sedang berkembang. Kain perca yang berwarna-warni, kue tradisional yang harum. Ini mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan kemewahan keluarga Besari dulu, tetapi ini jujur, ini tulus, dan ini milikku sepenuhnya. Kerajaan keluarga Besari telah runtuh. Tidak oleh serangan dari luar, tetapi oleh kelemahan dan keserakahan dari dalam. Mereka mengubur diri mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Dan Lutfi, yang lemah dan selalu patuh, kini harus menanggung beban itu sendirian, merasakan pahitnya kehidupan yang nyata, tanpa pelindung kekayaan atau nama besar. Aku hanya bisa berharap, dari puing-puing kehancuran ini, dia bisa belajar dan menemukan jati dirinya yang sebenarnya, seperti yang telah kulakukan. Kepergian mereka dari rumah megah itu bagaikan runtuhnya tembok istana yang kokoh, meninggalkan mereka terbuka dan rentan terhadap pandangan dan penghakiman dunia. Tanpa pelindung kekayaan dan status, keluarga Besari menjadi bahan pembicaraan yang tidak habis-habisnya. Dan dalam keterpurukan itu, datanglah Ibu Sri. Dia datang bukan dengan mobil mewah dan sopir, tetapi dengan taksi biasa. Berjalan dengan langkah gontai menuju pagar rumah orang tuaku yang sederhana. Aku, yang sedang membantu ibu membereskan pesanan di teras, membeku saat melihatnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat dan lesu, tanpa sedikit pun sisa kesombongan yang dulu melekat padanya. Widya, ucapnya, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Bolehkah ibu bicara sebentar? Ibuku, yang berada di sampingku, memegangi lenganku erat, wajahnya waspada. Aku mengangguk pelan. Silakan masuk, Bu. Dia duduk di kursi kayu di teras, tangannya gemetar memegang gelas air yang ibu berikan. Matanya tidak berani menatap kami langsung. Aku datang untuk meminta maaf. Mulainya, suaranya bergetar. Atas segala sesuatu. Atas fitnah yang kusebarkan. Atas talak yang tidak sepantasnya untukmu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Aku salah. Aku membiarkan kesombongan dan prasangka menutupi mataku. Aku melihatmu sebagai ancaman, bukan sebagai anugerah untuk anakku. Aku diam, membiarkannya berbicara. Aku bisa melihat betapa sulitnya ini baginya. Setiap kata seperti menyiksa dirinya sendiri. Keluarga kami hancur. Lanjutnya,
Air mata mulai menetes di pipinya yang kini keriput. Bisnis bangkrut. Rumah terjual. Dan Lutfi, dia harus bekerja dari bawah lagi. Semua yang kuperjuangkan, semua yang kubanggakan hilang. Suaranya pecah. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan anakku. Dia tidak lagi menghormatiku. Dia menyalahkanku. Dan mungkin dia benar. Dia menatapku sekarang, matanya penuh dengan penyesalan yang dalam. Aku memfitnahmu dengan tuduhan jampe karena itu adalah satu-satunya cara untuk membenarkan perbuatan jahatku. Karena aku tahu, di lubuk hati yang paling dalam, bahwa kau adalah perempuan yang baik. Dan itu membuatku semakin iri. Iri pada ketulusanmu yang tidak kupunya. Ibuku, yang duduk di sampingku, akhirnya berbicara. Suaranya tegas namun tidak kasar. Permintaan maafmu datang sangat terlambat, Bu Sri. Dan datang di saat engkau sudah jatuh. Apakah ini permintaan maaf yang tulus? Atau karena kau sekarang tidak punya apa-apa lagi? Ibu Sri mengangguk, menerima teguran itu. Aku tahu ini terlihat seperti itu. Tapi percayalah, rasa malu dan penyesalan ini telah menghantuiku bahkan sebelum semuanya runtuh. Penyakitku ini adalah akibat dari beban dosa yang kupikul. Aku tidak bisa tidur, memikirkan apa yang telah kulakukan padamu, Widya. Pada keluarga kalian yang baik ini. Dia berdiri, tubuhnya goyah. Aku tidak berharap pengampunanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan terima kasih. Terima kasih. Aku bertanya, bingung. Ya, bisiknya. Karena kau menunjukkan pada Lutfi bahwa ada kehidupan di luar kekayaan dan gengsi. Bahwa ada kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kejujuran. Aku melihat usahamu, Widya. Kau memberdayakan orang lain, bukan menjatuhkan mereka. Itu mulia. Aku melihatnya, perempuan yang dulu begitu perkasa, kini hancur dan penuh penyesalan. Kemarahanku padanya perlahan-lahan mencair, digantikan oleh rasa iba. Aku memaafkanmu, Bu Sri, kataku akhirnya. Suara saya jelas dan tenang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa membawa beban kebencian. Wajahnya berkerut, dan dia menangis dengan deras. Sebuah tangisan yang penuh dengan kelegaan dan rasa malu. Terima kasih, Widya. Terima kasih. Dia pergi tak lama kemudian, meninggalkan suasana yang berat namun lebih ringan. Ibuku memelukku. Kau melakukan hal yang benar, Nak. Aku tahu, Bu. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan. Aku memaafkan untuk kebaikanku sendiri, tapi aku tidak akan pernah lupa apa yang dia lakukan. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlamaiku seperti itu lagi. Permintaan maaf Ibu Sri adalah penutup dari sebuah bab yang kelam. Itu adalah pengakuan dari pihaknya bahwa dia kalah. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal moral. Dan bagiku, itu sudah cukup. Aku tidak perlu melihatnya menderita lebih jauh. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan kekuatan itu tidak membutuhkan kebencian untuk bertahan. Aku bebas. Benar-benar bebas. Matahari pagi menyinari workshop kecilku yang kini telah berkembang menjadi sebuah ruangan yang penuh dengan warna, kain perca, dan aroma vanila serta kayu manis yang selalu tercium. Suara mesin jahit yang berdengung dan celoteh riang ibu-ibu yang bekerja adalah musik yang lebih indah daripada segala simfoni yang pernah kudengar. Di sudut ruangan, beberapa wanita muda sedang dengan tekun mempelajari cara membuat pola underpad dari kain flanel, bagian dari program pelatihan gratis yang kujalankan untuk ibu-ibu kurang mampu. Bu Widya, lihat, sudah selesai, seru Sari, seorang janda muda dengan 2 anak, dengan bangga menunjukkan underpad pertamanya yang telah dihias dengan bordir sederhana. Aku mendekati dan memeriksanya. Bagus sekali.
Sar, rapi sekali jahitannya. Besok kita bisa mulai dengan pola yang lebih kompleks. Senyumnya begitu cerah, penuh dengan harapan baru. Itulah yang memberikanku kepuasan yang tak ternilai, melihat mereka menemukan kepercayaan diri dan kemandirian. Hidupku sekarang damai. Widya S. Craft Kitchen tidak hanya sekadar usaha, tetapi telah menjadi sebuah merek yang diakui untuk produk-produk handmade dan kue tradisional. Aku bahkan sering diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar-seminar kewirausahaan, berbagi cerita tentang kebangkitan dari keterpurukan. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan, ibuku mendekat dengan secangkir teh hangat. "Pesanan dari hotel bintang 5 lagi?" tanyanya, matanya berbinar bangga. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Mereka ingin kue tradisional kita menjadi menu pembuka untuk jamuan tamu VIP." Katanya, tamu-tamu sekarang lebih menghargai yang autentik dan handmade. Ibu menggeleng takjub. "Dulu kita jual dari pintu ke pintu, sekarang pesannya dari hotel bintang 5. Allah memang maha adil, nak." Benar. Keadilan tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Terkadang, ia datang melalui ketekunan dan kerja keras. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu dengan Lutfi secara tidak sengaja di sebuah supermarket. Dia sedang memilih beras dengan hati-hati, membandingkan harga. Pakaiannya sederhana, celana jeans dan kaos polos, jauh dari setelan bermerek yang dulu selalu melekat padanya. Dia melihatku terlebih dahulu. Ada sedikit rasa malu di matanya, tetapi juga penerimaan. "Widya," ucapnya dengan anggukan. "Lutfi," balasku dengan sopan. "Bagaimana kabarmu?" "Kabar ibumu?" "Dia cukup baik. Tekanan darahnya sudah lebih terkontrol, tapi harus minum obat rutin. Kami tinggal di apartemen kecil. Dia membantu menjaga warung tetangga kadang-kadang, untuk mengisi waktu." Ceritanya datar, tanpa emosi. Itu adalah kenyataan yang telah dia terima. Aku bekerja di perusahaan kontraktor. Sebagai manajer proyek junior. Harus belajar dari bawah lagi. Dia tersenyum getir. "Ternyata tidak mudah mencari uang yang halal, Wid. Aku sekarang paham." Aku mengangguk. "Tapi kau bisa tidur nyenyak, bukan? Tidak ada tagihan yang mengejar atau supplier yang marah." Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya, itu benar. Aku tidur nyenyak. Meskipun lelah, tapi nyenyak." Kami berbicara sebentar lagi, percakapan ringan tentang cuaca dan kondisi lalu lintas. Tidak ada dendam, tidak juga keinginan untuk kembali. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal, sekarang hidup di dunia yang berbeda. Saat kami berpisah, dia berkata, "Aku turut senang melihat kesuksesanmu, Wid. Kau pantas mendapatkannya. Kau juga akan menemukan jalanmu sendiri, Lutfi. Semoga kau bahagia." Aku berjalan meninggalkannya, dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa sakit atau keraguan. Hanya kedamaian. Kembali ke workshop, melihat ibu-ibu yang sibuk bekerja dan tertawa, mendengar cerita sukses mereka yang bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan hasil menjahit atau membuat kue, aku tersenyum. Inilah kebahagiaan sejati. Bukan tentang kekayaan atau kemewahan, tetapi tentang memberi arti, tentang mandiri, dan tentang membangun sesuatu dengan tangan dan hatimu sendiri. Karma untuk keluarga Lutfi bukanlah tentang penderitaan mereka. Itu adalah tentang pelajaran yang harus mereka pelajari. Dan untukku, karma adalah kebangkitan ini. Kebangkitan yang kubangun dengan setiap jahitan, setiap kue yang kuangkat dari kukusan, dan setiap senyum yang berhasil kupecahkan dari perempuan-perempuan yang seperti aku dulu, terpuruk tetapi tidak menyerah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma kebahagiaan yang sederhana namun nyata. Aku telah melalui badai, dan aku tidak hanya selamat, tetapi juga belajar untuk menari di tengah hujan.
Aku adalah Widya, bukan lagi seorang istri yang ditolak, tetapi seorang perempuan yang telah menemukan kekuatannya sendiri dan menggunakan kekuatan itu untuk memberdayakan orang lain. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kuraih.